Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Damai Sejahtera untuk kita semua. Siapa yang tidak kenal dengan kata Pancasila? Setiap warga negara Indonesia pasti mengenal, apalagi Pancasila itu merupakan dasar negara yang digunakan untuk membangun NKRI. Berikut adalah peta konsep bagaimana kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, yang mana kita akan mempelajarinya dari kaitan hubungannya dengan UUD 1945. Kemudian berikut adalah alasan kenapa Pancasila itu perlu dikaji lagi, karena ada pejabat publik yang kehilangan arah dan masyarakat diharapkan membangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian kita akan mempelajari lagi apa saja sumber-sumber untuk mempelajari Pancasila itu. Bisa dari sumber yuridis, bisa dari sumber historis, kemudian dari sumber sosiologis yang dikaji dari pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan kita. Yang terakhir kita bisa mempelajarinya dari sumber politis yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dan pedoman etika kehidupan di kita saat ini. Kemudian bagaimana hubungan Pancasila dengan UUD 1945? Ada hubungan formal dan kemudian ada hubungan material. Ya, keduanya menghasilkan posisi Pancasila masing-masing. Kemudian rumusan Pancasila dalam Konstitusi Indonesia. Bagaimana bentuk rumusannya? Kita akan mempelajarinya melalui UUD 45, kemudian Konstitusi RIS. Yang ketiga kita akan mempelajarinya dari UUDS. Yang terakhir kita akan mempelajari rumusan itu dari UUD 1945 yang sudah diamandemen. Ini adalah pokok-pokok pikiran dari penjabaran Pancasila di dalam pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Ya. Lanjut, ini adalah Pancasila yang dijabarkan dalam setiap batang tubuh UUD 1945. Kelima sila tersebut dijabarkan di dalam setiap pasal yang terdapat dalam UUD 45. Ini adalah sistem pemerintahan sebagai wujud dari Pancasila di dalam sebagai dasar negara, di mana setiap lembaga diatur oleh UUD 1945. Apa itu Majelis Pemusyawaratan Rakyat? Kita akan mempelajarinya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh UUD 45. Kemudian siapa saja yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara? Mereka terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan pemerintahan daerah. Siapa presiden? Presiden itu berdasarkan UUD 45, dia punya dua kedudukan, kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kekuasaan masing-masing berbeda, diatur oleh UUD 45. Kita akan mempelajari Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan fungsi dan hak yang dimilikinya yang diatur oleh UUD 1945. Kemudian tentang hubungan warga negara dengan negaranya. Hubungan timbal balik terjadi di sini, di mana ada hak dan kewajiban satu sama lain. Ini adalah atribut nasional kita selain Pancasila. Ada bendera negara, ada bahasa, ada lagu kebangsaan, kemudian lambang negara. Ya, semua diatur oleh UUD 45.
Terakhir, kita akan memahami apa saja tantangan untuk mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan itu ada dari kehidupan masyarakat dan dari kehidupan pemerintahan. Ya, sekian paparan materi untuk Pancasila sebagai ideologi. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menonton video ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.